Halo bro, apa kabar? Setelah libur cukup lama ya sebelumnya, dimana kita sebelumnya sempat membahas tentang negara Stivale ya, atau negara Italia. Nah sekarang kita coba pindah lagi nih ke negara yang lumayan banyak nih diminta oleh para bro di rumah gitu ya. Nah sekarang kita coba beralih ke negara Turki, dimana negara ini yang memiliki wilayah di perbatasan antara benua Eropa dan juga Asia. Nah kita coba bedah lagi apa aja sih yang ada di sana, termasuk itu geografinya, kemudian sejarahnya, terus sosiokultur di sana, dan juga tidak lupa pastinya kita bahas tentang sepak bola di Turki. Oke, mari kita lanjut ke letak geografis negara Turki. Negara Turki sendiri sih terletak berada di perbatasan antara benua Eropa dan benua Asia, di mana sebagian kecil wilayah itu berada di Eropa Tenggara atau disebut Balkan ya. Nah, kemudian sisanya yang sisa lumayan besar itu berada di wilayah benua Asia. Nah, kemudian untuk si posisinya sendiri dia berada di antara Laut Tengah dan Laut Hitam, di mana batas-batasnya itu kita coba jabarkan. Diantaranya di wilayah utara itu berbatasan langsung dengan Laut Hitam, kemudian di wilayah barat itu berbatasan dengan negara Bulgaria, kemudian ada negara Yunani, dan juga Laut Aegea atau laut semacam perbatasan antara Laut Yunani dengan Laut Aegea gitu. Kemudian di wilayah selatannya ada Laut Mediterania, dan kemudian ada negara Syria, dan menyeberang sedikit itu ada Pulau Siprus atau negara Siprus gitu. Lalu ke bagian timur itu berbatasan dengan 3 negara, antara lain ada Republik Islam Iran, kemudian ada Armenia, dan kemudian Georgia. Nah, ini juga ada cerita unik nih ya. Pasti banyak yang berpikiran apa sih itu yang namanya itu Kurdistan gitu ya. Kurdistan itu suatu wilayah atau negara yang mungkin ada beberapa negara tidak mengakui negara tersebut. Nah, cerita Kurdistan ini terbentang dari mulai ada di Irak, kemudian ada di Iran, dan juga sebagian besar wilayah Turki. Nah, kita coba cerita terkait Kurdistan sendiri ya. Nah, cerita Kurdistan ini adalah tempat tinggalnya etnis minoritas Kurdi terbesar atau etnis Kurdi yang ada di wilayah antara Turki, Irak, dan Iran. Nah, wilayah Kurdistan ini memiliki arti awalnya itu Kurd, atau dari Kurd itu yang berarti nomaden atau berpindah-pindah. Nah, kemudian etnis ini sih memang sudah menempati wilayah Kurdistan ini sejak lama, justru sebelum adanya si negara Turki ini berada. Kemudian diperkirakan ada sekitar 40 juta etnis Kurdi yang berada di seluruh dunia, dan 20 jutanya atau setengahnya itu berada di wilayah Turki saat ini. Nah, lalu untuk sisanya tersebar di wilayah tadi, di antara ada Iran, Irak, Syria, kemudian menyeberang juga ke Jerman atau ke beberapa negara Eropa lainnya. Nah, kemudian untuk sisi agamanya, untuk si etnis Kurdi ini rata-rata dia memiliki atau memeluk keyakinan itu Islam, kemudian Yazidi, kemudian ada Yarsanism, atau yang terbesar juga ada Zoroasterisme. Nah, kemudian selain itu juga ada etnis Kurdi yang memeluk agama Kristen. Kemudian orang yang terkenal dari etnis Kurdi ini ya tidak lain adalah seorang pahlawan di waktu perang salib tahun 1000-an lah ya. Itu yang bernama Saladin Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu terkenal sebagai seorang Kurdi yang hidup tahun 1137 sampai 1193. Dia memimpin di Perang Salib III, kemudian mendirikan dinasti Al-Ayyubi yang lumayan besar di wilayah Mesir, dan juga menginspirasi orang-orang Mesir dan orang-orang Syria. Nah, itulah cerita tentang Kurdistan, karena nanti akan berbicara banyak mengapa banyak diversifikasi etnis yang berada di Turki. Lalu ada juga cerita tentang Siprus Utara. Nah, Siprus Utara ini merupakan bagian utara dari si Pulau Siprus, yang dimana lokasinya sendiri berada di seberang negara Turki ya. Itu ada sendiri di Pulau Siprus. Nah, dimana ini terbagi menjadi 2 negara, yaitu antara Siprus dan Siprus Utara. Dimana pembagian ini merupakan efek atau akibat dari si perang Turki pada tahun 1974 dengan Yunani. Dan pada saat perang tersebut terjadi eksodus orang-orang Yunani yang di utara menuju ke selatan, dan wilayah utara itu ditempati oleh orang-orang Turki. Nah, jadi negara ini hanya diakui oleh si Turki sendiri. Jadi negara Siprus Utara itu hanya diakui oleh Turki, dan Siprus sendiri sudah diakui oleh banyak negara. Nah, itulah cerita tentang Siprus Utara. Lalu kita lanjut menuju ke sejarah Turkinya. Untuk sejarah Turki ya, untuk sejarah Turki ini apa sih yang dimaksud dengan Turki atau orang Turk gitu ya. Nah, orang Turkik ini adalah serangkaian etnis yang mendiami wilayah barat, tengah, dan utara Asia. Nah, jadi kalau berbicara tentang Turki itu tidak hanya berbicara tentang orang-orang Turki saja, tapi ada beberapa etnis lainnya yang berada di luar Turki yang menempati yang tadi itu antara wilayah barat Asia, tengah Asia, dengan juga di utara Asia. Nah, itu orang-orang Turkik sebenarnya. Nah, yang paling menonjol apa? Karena mereka itu berbahasa Turkik. Nah, makanya disebut dengan orang-orang atau etnis Turkik itu sendiri gitu. Kemudian untuk secara harfiah, secara definisi bahasa, nama Turk itu berasal dari istilah migrasi dari Turki kuno ya. Itu berasal dari nama Turk atau Toruk
yang berarti diciptakan, kemudian lahir dan kuat. Lasa itu juga memiliki arti kekuatan. Nah, dalam bentuk jamaknya itu disebut dengan Turkut. Nah, dari situlah asal mula Turki itu berasal. Nah, kemudian untuk yang tadi etnis Turki ini berada di mana saja, itu tersebar antara lain sebagian besar memang ada di Turki, kemudian ada di perbatasan di Azerbaijan, kemudian di Kazakhstan, di Kyrgyzstan, di Turkmenistan, Uzbekistan, di Siprus Utara yang tadi, kemudian di beberapa wilayah Rusia, termasuk beberapa republik ya, karena Rusia juga memiliki sistem republik. Nah, di situ ada beberapa wilayah, antara lain ada Bashkortostan, kemudian Chuvashia, Tatarstan, Tuva, Republik Sakha, Karachay, Altai, Dagestan, Kabardino, Crimea, Khakassia. Nah, kemudian ada lagi juga di wilayah Moldova, yaitu yang di perbatasan Ukraina dengan Romania. Itu ada etnis namanya Gaugazia. Nah, itu sama, itu merupakan etnis dari Turki. Nah, kemudian ada lagi yang di wilayah timur atau wilayah baratnya Cina, itu ada etnis Xinjiang di Uighur, lalu ada Xinhua Salar, ada Xishan, ada Sunan Yugur, dan Aksai Kazakh. Nah, itulah begitu luasnya si etnis dari etnis Turki yang ada di Asia, khususnya Asia Barat, Tengah, dan Utara. Gitu. Oke, untuk si penyebutkan si Turki sendiri atau negara Turki itu menurut timeline bahasanya sih pertama itu dari bahasa Latin Turki atau Turkia atau Turkuya. Nah, itu yang diartikan itu menjadi Lands of Turks atau negara tempat berdirinya orang-orang Turki tadi gitu. Kemudian untuk penyebutan di abad 14 itu menjadi Turkiye, lalu di abad 15 menjadi Torke, kemudian masuknya bangsa Arab itu menjadi Turkmenia. Lalu berdasarkan catatan perjalanan dari seorang explorer dari negeri Arab ya, itu yang disebut oleh Ibnu Battuta, itu dalam catatan perjalanan itu Turki disebut dengan sebagai Turkia. Nah, lalu terakhir itu Turki yang dimana penulisan Turki pada tahun 2022 atau 2020 itu mulai dirubah dan akan diwajibkan untuk menjadi tulisan itu menjadi Turkiye. Nah, itulah timeline penyebutan dari si negara Turki itu tersebut. Lalu untuk timeline sejarah dari Turki sendiri, kita mulai dari timeline dari prasejarah ya, mungkin dari sekitar 2300 sebelum Masehi, di mana di wilayah tersebut itu didiami oleh peradaban semenanjung Anatolia, karena Anatolia itu berada di Asia Minor atau di perbatasan atau antara benua Eropa dan benua Asia, itu disebut dengan Anatolia. Nah, di Anatolia ini didiami oleh bangsa-bangsa Hattians, bangsa-bangsa Hurrians, dan bangsa-bangsa Hittites. Lalu maju lagi ke 950 dan 1000 sampai 1200 sebelum Masehi, bangsa Hittite ini ditaklukkan oleh orang-orang Assyria, itu yang ada berada di wilayah selatannya, di wilayah selatan Turki. Lalu lahirlah kerajaan Lydia yang sempat disebutkan dalam Injil atau di Injil Kristen, Injil Wahyu. Lalu 1200 sampai 63 sebelum Masehi, wilayah Turki ini dikuasai oleh bangsa Yunani. Itu terbitlah atau lahirlah peradaban bangsa Aeolian, kemudian bangsa Ionian, kemudian kota-kota penting juga ditemukan ya di rentang waktu 1200 sampai 63 sebelum Masehi. Itu ada kota-kota Efesus, kota Halikarnassus, Pergamon, Izmir, dan Bizantium. Nah, lalu hadir juga kerajaan Armenia itu di wilayah timur, berarti di wilayah timur itu dimulai oleh dinasti Orontid pada tahun 300 sebelum Masehi. Kemudian wilayah Anatolia ini jatuh dikuasai oleh salah satu panglima besar di wilayah Yunani, itu dikuasai oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain ya. Itu pada tahun 300 sebelum Masehi. Lalu meninggalnya Alexander the Great itu pada tahun 323. Kemudian setelah meninggal itu menimbulkan kerajaan-kerajaan baru, di mana ada kerajaan Helenistik. Kerajaan Helenistik itu kerajaan yang bersendikan atau bertradisi atau mempunyai kultur seperti di wilayah Yunani. Jadi beberapa wilayah yang ditinggalkan itu menjadi kerajaan Helenistik. Nah, lalu bergabung juga dengan Republik Roma yang ada di wilayah Italia. Lalu seluruh wilayah tersebut menjadi satu kesatuan dengan wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian nama-nama Romawi lah baru muncul di wilayah Turki saat itu. Lalu maju ke tahun 1 Masehi sampai 123 Masehi, di mana era Kristen awal dari Romawi masuk ke wilayah Turki, di mana timbulnya beberapa kejadian ya atau peristiwa lah ya di era ini, di mana ada Antiochia ini atau bahasa sekarang itu Antakya ini menjadi pusat Kristen awal. Lalu kitab Wahyu atau kitab terakhir yang dari agama Kristen itu ditulis oleh John di Pulau Patmos. Pulau Patmos ini ada di wilayah Turki juga. Kemudian San Niklas yang menjadi patron nanti di Sinterklas di bulan Desember itu lahir di Patara di wilayah Mira di Turki.
Lalu ada Kaisar Hadrian atau Hadrianus itu ke Anatolia, ke wilayah Anatolia, dan menjadikan wilayah Anatolia ini menjadi wilayah budaya dari Greco-Roma atau Romawi Yunani. Maju ke 324 Masehi, di mana Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur itu muncul, dan Konstantin the Great atau Konstantin yang Agung itu membangun kota di dekat Bizantium. Kalau Bizantium itu dulu ya hampir berdekatan lah dengan Istanbul gitu yang sekarang. Nah, menjadikan ibu kotanya itu, ibu kota Bizantium itu menjadi ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur. Itu didirikan oleh Konstantin the Great. Nah, kemudian disempat juga si Bizantium ini dinamai Nova Roma atau The New Roma. Dan akhirnya Konstantin ini menunjuk si Nova Roma tersebut menjadi ibu kotanya, yang tadi ibu kota Romawi Timur, dan menjadikan nama dari si Nova Roma ini menjadi Konstantinopel. Nah, jadi the city of Constantine lah ya, itu atau kotanya Konstantin. Nah, kemudian pada selanjutnya Theodosius the Great menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi dari Kekaisaran Bizantium. Oke, lanjut pada tahun 395 di mana runtuhnya kerajaan Romawi di barat. Itu kemudian kan tadi menjadi terbagi dua, dan disitu lahirlah Bizantium atau the Eastern Roman Empire setelah berdirinya tadi Konstantinopel. Lalu di beberapa tempat di Turki juga menjadi lahirnya perjanjian dalam dunia Kristen ya gitu ya, dimana itu ada konsili Nicaea atau di kota Iznik, lalu ada konsili Konstantinopel, ada konsili Efesus, konsili Chalcedon atau yang sekarang dikenal dengan Kadikoi. Lalu beranjak ke dari 395 Masehi itu beranjak ke abad 9 sampai ke 14 Masehi. Nah, di mana ini mulailah lahirnya dinasti Seljuk atau Turki Seljuk gitu ya. Itu yang didirikan oleh Tugril. Tugril ini salah satu pembesar lah ya di Turki, di mana dia mendirikan dinasti Seljuk yang mungkin nanti akan menguasai beberapa wilayah lebih besar lagi di wilayah Turki. Nah, kemudian ada migrasi dari wilayah Peria. Lalu ada penyerangan Anatolia dan Armenia, jadi mengakuisisi beberapa wilayah di wilayah Anatolia bagian tengah dan menuju ke wilayah Armenia. Lalu berhasil mengalahkan Bizantium pada 1071 karena mulai turun lah ya pamor dan kekuasaannya di wilayah Turki, kemudian mulai dikuasai oleh Turki Seljuk itu tahun 1071 Masehi. Nah, barulah di situ Turkifikasi mulai menyebar, di mana sekaligus juga menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh Turki Seljuk dan menjadikan bahasa Turki ini menjadi bahasa persatuan lah ya di wilayah Turki pada saat Bizantium keluar dari wilayah Turki. Nah, kemudian tahun 1243 Seljuk sempat dikalahkan oleh Mongol, pimpinan Genghis Khan atau Kubilai Khan gitu ya. Tahun 1243, dan kemudian sisa-sisa Seljuk tadi itu menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau beyliks lah disebutnya tuh ya. Jadi setelah berhasil mengakuisisi banyak wilayah, ternyata harus kalah dengan Mongol, dan kekuasaan tersebut menjadi pecah dan menjadi beyliks itu atau kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Turki. Nah, lanjut ke abad 14 Masehi sampai 1920, di mana dari Ottoman Beylik atau kerajaan kecil tadi yang dipimpin oleh Ottoman atau Osman gitu ya, karena Ottoman itu sebutan untuk Osman atau Usman the First. Nah, Usman the First ini memiliki kerajaan kecil yang disebut dengan Ottoman Beylik, dan wilayah ini mengekspansi hampir ke seluruh beylik lainnya atau menundukkan beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Nah, di bawah Murad I atau setelah Utsman I gitu ya, di bawah Murad I ini wilayah dari Ottoman sendiri menyebar sampai ke wilayah Balkan atau menyeberangi wilayah Eropa. Lalu tahun 1453, nah ini begitu terkenal ya, 1453, di mana ibu kota Bizantium saat itu yang bernama Konstantinopel itu harus takluk oleh Mehmed II. Nah, Mehmed II ini turunan dari Ottoman, kemudian dari Murad, kemudian masuk ke wilayah Mehmed II. Nah, Mehmed II ini memiliki julukan dia berhasil menguasai atau merebut Konstantinopel, itu disebut dengan Mehmed the Conqueror atau bahasa Arabnya itu Mehmed Al-Fatih. Nah, makanya di 1453 ini terkenal dengan perebutan kota Konstantinopel, dan akhirnya nanti akan dirubah menjadi Istanbul gitu. Kemudian di seberang dunia lainnya di wilayah Spanyol itu terjadi juga reconquista atau perebutan kembali kekuasaan gitu ya, kekuasaan di wilayah Spanyol. Itu banyak juga orang-orang Yahudi atau orang-orang Muslim itu yang harus lari ke wilayah Utsmani saat itu, sehingga beberapa orang yang kabur akibat dari reconquista itu menempati kota-kota seperti Istanbul, kemudian di Izmir, di Selanik, di Bursa, kemudian di Edirne atau yang dulu dikenal sebagai Hadrianopel. Nah, itulah jadi mengapa dulu Ottoman itu memiliki berbagai macam etnis yang ada di wilayah kekuasaannya gitu. Lalu beranjak ke
kekuasaan Selim I ini memperluas juga wilayahnya hingga ke perbatasan Persia, gitu, di wilayah timur berarti ya, wilayah timur hampir ke selatan. Nah, kemudian memegang seluruh kendali di wilayah Laut Merah yang berada di perbatasan Afrika dan menjadikan Angkatan Laut Ottoman itu menjadi kuat pada masa tersebut. Nah, karena Ottoman menguasai wilayah laut, berarti kan ada musuhnya. Nah, musuh utama dari si perang di laut itu adalah Portugal, karena Portugal dulu menguasai wilayah laut pada abad pertengahan. Nah, di mana perdagangan via laut ini kan pasti melewati Laut Merah, kemudian Laut Arab, Laut Persia. Nah, itu yang menjadi premannya itu ya orang-orang Ottoman dulu, makanya memiliki sejarah pertentangan atau sejarah musuhnya itu dengan orang-orang Portugal. Nah, lalu pada abad 16 sampai 17 di mana Ottoman juga mencapai puncaknya pada abad 16-17, di mana di bawah Sulaiman the Magnificent itu memiliki konflik dengan Persia, kemudian mengirimkan tentara ke Kesultanan Aceh, sehingga makanya kenapa Aceh memiliki semacam perlindungan lah dari Kekaisaran Ottoman gitu. Kemudian pernah juga mengalami perang dengan Rusia pada tahun 1768 sampai 1774. Kemudian ada sebutannya 12 perang dan perebutan Laut Hitam tadi yang sempat dikuasai oleh orang-orang Ottoman. Lalu beranjak ke 1839, di mana Ottoman ini mulai kehilangan kekuasaan, dimulai dengan reformasi Tanzimat Reform, yang menyebabkan adanya pergolakan politik lah di Kekaisaran Ottoman. Lalu ada krisis ekonomi juga, mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan ada pemberontakan di negara Balkan atau yang sempat dikuasai oleh Ottoman. Lalu bangkit, nah ini mulai bangkit lah si sentimen nasional, di mana ada pemberontakan juga yang dari beberapa wilayah yang dikuasai oleh Ottoman. Dan bukan puncak ya, ada satu catatan hitam lah dari Kekaisaran Ottoman di mana terkenal terjadinya Armenian Massacre atau pembantaian etnis Armenia pada tahun 1890, di mana hampir tercatat sekitar 300.000 korban jiwa, itu yang diinisiasi oleh Sultan Abdul Hamid atau dikenal juga sebagai Hamidian Massacre atau pembantaian oleh Hamid atau Sultan Hamid tadi. Kemudian tahun 1912 ini wilayah Rumelia ini hilang dari kekuasaan Ottoman. Ini terjadi akibat Perang Balkan pertama. Itu Perang Balkan itu yang antara negara-negara Balkan dengan Ottoman gitu. Lalu 1913 terjadi juga kudeta Ottoman yang sempat dipimpin oleh 3 pasha atau 3 pemimpin ya. Itu antara lain ada Enver Pasha, kemudian Mehmet Talat dan Ahmed Shemal. Nah, inilah beberapa pergerakan atau upaya untuk memisahkan diri dari si Kekaisaran Ottoman gitu. Kemudian pada Perang Dunia I itu Ottoman berada di pihak sentral atau Central dan Axis gitu ya. Dan di wilayah sentral ini dia bersama dengan Jerman dan Austro-Hungaria. Ini terjadi juga beberapa catatan hitam, itu adalah Armenian Genocide lagi atau pembantaian orang-orang Armenia pada tahun 1915, itu dikenal memiliki korban hingga 1 juta jiwa gitu. Nah, makanya kenapa hubungan antara si Turki dengan Armenia ini agak kurang harmonis lah ya sampai sekarang gitu. Kemudian ada juga Assyrian Genocide, Greeks atau orang-orang pembantaian orang-orang Yunani. Terakhir ada perjanjian Sèvres, nah di mana ini menyatakan bahwa Ottoman kalah dan wilayahnya itu harus terbagi-bagi ke pemenang dari Perang Dunia Pertama. Lalu tahun 1919 itu pendudukan Istanbul oleh sekutu karena tadi kalah perang itu. Dan mulai lahirnya gerakan kemerdekaan Turki, di mana ini mulailah dipimpin oleh orang yang terkenal di Turki, itu dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Nah, di sini tuh lahirnya nasionalisme untuk dapat lepas dari si Kesultanan Ottoman. Nah, dari pimpinan Mustafa Kemal Pasha ini didirikanlah pemerintahan sementara di Ankara yang nanti akan menjadi ibu kota Turki pada tahun 1920. Dan Kesultanan Ottoman ini resmi dihapuskan dari pemerintahan negara pada tahun 1 November 1922. Sehingga Ottoman atau Kekaisaran Ottoman harus bubar setelah 622 tahun berkuasa di wilayah Turki. Nah, sebagai triggernya itu ya antara lain ya adanya atau terbitnya perjanjian Lausanne yang ada di Swiss pada tanggal 24 Juli 1923, di mana isinya ini atau akibat dari perjanjian Lausanne ini mengakibatkan tadi lahirnya Republik Turki, kemudian proklamasi Republik Turki yang terjadi di Ankara pada tanggal 29 Oktober 1923. Lalu sekaligus Ankara menjadi ibu kota dari Republik Turki setelah pindah dari si Istanbul. Makanya jadi kalau misalnya ada yang bertanya ibu kota dari Turki itu apa, kalau sekarang itu namanya Ankara. Gitu. Nah, Mustafa Kemal Pasha ini juga menjadi presiden pertama sebagai bapak penemu Republik Turki.
sehingga menciptakan beberapa gerakan atau menciptakan reformasi baru ya untuk si negara baru ini, di mana beberapa sektor dijadikan reformasi, termasuk perubahan bahasa yang dulunya Arab menjadi bahasa Latin atau bahasa Turkinya gitu. Lalu negara juga menjadikan a nation state dan menggantikan si monarki, ya jelas lah republik menggantikan si Kesultanan Ottoman. Lalu republik ini menjadi republik yang sekuler atau memisahkan antara urusan dunia atau urusan negara dengan urusan agama. Lalu merubah bahasa Arab menjadi bahasa Turkis, menjadi alfabet lah ya, menjadi alfabet. Kemudian eksodus warga-warga Kurdish atau warga-warga Kurdi yang ada di Turki ke beberapa wilayah yang ada di wilayah Turki atau di luar wilayah Turki. Nah, kemudian pada Perang Dunia Kedua, Turki memilih menjadi pihak yang netral pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Lalu 1945 itu Turki menjadi anggota PBB, 1950 Turki menjadi Dewan Eropa, dan 2014 Recep Tayyip Erdogan menjadi Presiden Turki. Oke, sekarang kita ke administratif Republik Turki ya. Nah, udah agak ke rada modern lah ya sekarang. Nah, untuk si wilayah Turkinya sendiri atau wilayah besar Turki ini kan nanti dibagi-bagi nih ya. Nah, kita coba tarik garis besarnya, di mana Turki ini terdiri dari 7 region atau 7 wilayah atau tingkat pertama lah ya dalam sistem pemerintahan, di mana dari 7 region ini terdapat 81 provinsi. Dari 81 provinsi ini terbagi lagi menjadi 973 distrik. Nah, lumayan banyak ya kalau misalnya saya sebutkan satu persatu, tapi saya coba jelaskan aja. Ada 7 region dan beserta ibu kotanya saja. Nah, pertama itu ada region Aegean atau wilayah Aegean, berarti yang berbatasan dengan Laut Egea. Itu beribu kota di Izmir. Lalu ada Black Sea Region atau wilayah di Laut Hitam, itu beribu kota di Trabzon. Lalu wilayah Central Anatolia atau Anatolia Tengah itu beribu kota di Ankara. Kemudian Eastern Anatolia atau Anatolia Timur itu beribu kota di Van. Lalu ada wilayah Marmara, itu beribu kota di Istanbul. Kemudian di wilayah Mediterania itu beribu kota di Antalya, dan wilayah Tenggara Anatolia itu beribu kota di Şanlıurfa. Nah, untuk si luas wilayah Turki itu tercatat sebesar 783.356 km persegi. Kemudian untuk bentuk pemerintahnya tadi sebagai Republik Kesatuan Konstitusional Presidensial, ya yang dipimpin oleh presiden secara konstitusi, itu yang dipimpin oleh tadi Recep Tayyip Erdogan. Lalu untuk si jumlah penduduknya sendiri itu ada sekitar 85.279.500 sekian, yang dimana diversifikasi dari si etnisnya yang berada di negara itu sebesar 75% atau ya menguasai sana, atau sekitar 64 juta itu beretnis Turki. Nah, lalu untuk si orang Kurdisnya yang tadi orang-orang Kurdi itu sekitar 20% atau menempati sekitar 17 juta jiwa. Lalu untuk yang etnis lainnya hanya sekitar 5%, itu berisikan ya mungkin orang-orang Balkan, kemudian orang dari wilayah Arab, dan orang-orang lainnya lah ya, hanya berisi sebanyak 4,3 juta atau menjadi 5% dari total penduduk Turki. Lalu ke bidang agama. Nah, agama apa aja sih yang ada di Turki? Jelas kalau misalnya untuk agama itu dikuasai atau di mayoritas beragama Islam sebanyak 92%, di mana 92% ini juga terbagi lagi nih menjadi denominasi dari agama Islam. Pertama ada Sunni Hanafi dan Sunni Syafi'i, itu sebesar 85%. Lalu ada Syiah Alevi, itu 4%. Kemudian ada Syiah Jafari dan Syiah Alawi, itu sebesar 1 juta penduduk. Lalu di peringkat 2-nya itu ada agama Kristen, itu banyak juga denominasi dari si Kristen di Turki. Itu ada Armenian Rite atau Ritus Armenia, lalu ada orang Katolik, ada Syria etnis juga, lalu ada Antioch sama Kaldea, dan terakhir ada di Protestan. Untuk agama lainnya itu ada agama Yahudi dan agama Yazidis. Nah, Yazidis ini ya yang banyak dianut oleh orang-orang Kurdi gitu. Dah. Lalu ke bendera. Nah, bendera yang paling khas apa di Turki? Jelas yang berwarna merah dan memiliki bulan dan bintang. Nah, itu ciri khas negara Islam ya harusnya sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk nama si bendera resminya ini adalah Turk Bayragi atau ya bendera Turki gitu ya. Dimana memiliki dasar merah, kemudian ada tadi bulan dan bintang. Dimana disebut juga kadang the red flag atau al bayrak. Ini terinspirasi dari atau diambil dari bendera Ottoman terakhir. Nah, ini juga kadang dipakai juga untuk beberapa negara Islam ya, untuk simbol dari si bulan dan bintang. Tadi kalau kita kembali ke Siprus Utara,
Bulan dan bintang ini juga dipakai jadi bendera negara di Siprus Utara. Nah, kemudian umumnya juga negara-negara Turkik yang tadi saya sebutin itu memakai pola seperti ini, di mana ada bintang, ada bulan. Itu dipakai oleh negara Azerbaijan, kemudian negara Uzbekistan, dan negara Turkmenistan. Itulah 11 pi dari bendera Turki. Oke, untuk si quiz episode Turki kali ini, saya mau berikan satu pertanyaan buat Bruf sekalian. Pertanyaan adalah, perjanjian apakah yang menyebabkan lahirnya negara Republik Turki atau Turki modern setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman? Selain nama perjanjiannya, sebutkan juga tanggalnya, itu tanggal yang spesifik. Nah, silakan jawab pertanyaannya di komen YouTube ya, karena banyak yang nanya kalau misalnya yang dengar di Spotify, ini jawabnya di mana? Tetap jawabnya hanya di YouTube Prungpedia with Samrock kali ini. Nanti jawaban yang paling mendekati atau yang jawaban yang tepat ya, jawaban yang tepat nanti kita pilih sebagai pemenang dan nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Prung Terraceware itu. Silakan jawab.